Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore sahabat semua. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan kali ini kita akan sajikan sebuah kisah mu'alaf yang mana di dalam proses perjalanan sang mu'alaf tersebut diwarnai dengan segala bentuk rintangan dan hambatan dan sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh sang mu'alaf tersebut. Ini adalah seorang saudari kita dari Medan. Ketika beliau ini masuk Islam, beliau ini dimasukkan ke RSC hingga dicelakai oleh keluarganya sendiri. Sahabat, perjuangan seorang untuk menjadi mu'alaf berbeda-beda dan masing-masing memiliki cerita sendiri. Untuk kali ini cerita datang dari saudari kita Maria Veronica Sinaga, wanita asal Medan, Sumatera Utara yang kini menetap di Jakarta. Sahabat, Maria Veronica meninggalkan agama lamanya dari tahun 2018. Beliau ini memilih hijrah untuk mengenal Allah di tahun itu. Namun cobaan demi cobaan datang silih berganti yang beliau alami. Nah sahabat, di awal mengenal Islam ada pergolakan batin yang menyebabkan dirinya terus mempertanyakan apakah dirinya sudah memilih jalan yang benar atau tidak. Nah, di tahun 2018 saya tidak mengenal namanya Islam yang sesungguhnya. Hanya tahu, oh iya Allah, Tuhan saya saat ini Allah. Dari situ mulai belajar, hijrah dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke Salatiga untuk mengenal Allah. Begitu kata saudari kita ini di channel YouTube Ngaji Cerdas. Saudari kita Maria awalnya bingung karena tidak ada yang merangkulnya saat itu. Hijrah yang ia jalani benar-benar dilakukan sendiri. Mengenal Islam pun dilakukan dengan otodidak, alias belajar sendiri tanpa bimbingan dari orang lain. Benar-benar otodidak. Dari situ belajar sholat, mengaji, salah bertemu orang juga, akhirnya kembali ke Jakarta mempelajari Islam. Begitu ujarnya. Nah sahabat, menyoal alasan dirinya masuk Islam tak lain karena ada perbedaan dari keluarga. Sisanya ada hal yang tidak bisa disebutkan mengapa ia masuk Islam. Meski demikian, Maria percaya hidayah Allah sangat besar. Semua yang terjadi karena Allah. Di situ saya melangkah dengan agama saya saat ini. Saya melangkah, semua gantungkan hidup mati saya hanya untuk Allah, tutur Maria. Nah sahabat, di kesempatan yang sama, Maria juga menceritakan pengalaman sulit yang pernah dialami saat menjadi mu'alaf. Ketika mencoba hijrah, Maria masih ingat ia tidak dianggap oleh keluarganya lagi. Bahkan Maria juga mengaku dirinya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Masya Allah, ini sungguh keterlaluan ya. Dimasukkan ke rumah sakit jiwa padahal sebenarnya tidak sakit jiwa. Sahabat, selanjutnya ketika mencoba hijrah, Maria masih ingat ia tidak dianggap oleh keluarganya lagi. Bahkan seperti tadi saya katakan,
Maria juga mengaku dirinya dianggap gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dikucilkan, kehilangan pekerjaan, dijauhkan dari anak. Begitulah kata Maria. Sahabat, Maria juga mengaku kehilangan kedua orang tuanya di saat merasakan kenikmatan dengan agamanya yang baru, agamanya yang dia pilih ketika itu. Pergi dari rumah, Maria juga mengungkap dirinya hanya mengantongi uang yang jumlahnya tidak seberapa. Meski dalam keadaan prihatin, Maria mengatakan saat itu pula dirinya sadar bahwa menjadi mu'alaf itu berjuang, berserah, dan bergantung kepada Allah. Sahabat, perlu diketahui bahwasanya Maria itu yang dahulu merupakan aktivis keagamaan dan aktif di kelompok remaja itu menyebut awalnya ia sembunyi-sembunyi, namun lama-kelamaan sang ayah tahu. Terjadilah perdebatan. Hari ke-7 saya diusir dari rumah, diancam setiap hari, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Begitu kata Maria. Wanita asal Medan itu juga disakiti dan dicelakai oleh keluarga sendiri. Ia mengaku ia sempat ditabrak oleh kakaknya sendiri. Begitu pula di lingkungannya, ia mengalami perundungan atau bullying oleh teman-temannya. Sampai suatu ketika di saat saya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, salah satu dokter bilang, anak bapak tidak gila, anak bapak memutuskan masuk Islam itu sangat baik. Kenapa bapak tega memasukkan anak ini ke rumah sakit jiwa? Begitu kata Maria, menirukan suara dokter yang bertanya kepada bapaknya yang telah memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Harusnya bapak bersyukur anak bapak masuk Islam. Di situ papi tetap kencang masukkan ke rumah sakit jiwa lain lagi. Saya disekap, saya dikasih obat tidur, sampai saya bilang, kenapa kalian enggak bunuh saya sekalian dengan agama saya saat sekarang ini? Begitu kata Maria. Nah sahabat, saat Maria berkata seperti itu, sang ayah hanya menyebutnya sebagai anak durhaka dan mempertanyakan mengapa memilih agamanya yang sekarang padahal sudah disekolahkan tinggi-tinggi. Jawaban saya cuma satu, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Maria. Oke sahabat, lanjut di tahun yang selanjutnya, di tahun 2020. Maria Veronica mengungkap dirinya hampir kembali pindah agama lagi. Sampai-sampai punya pikiran seperti itu. Mungkin karena saking beban berat yang dirasakan, yang ditanggung oleh Maria, sehingga Maria sempat mempunyai pikiran seperti itu, ingin kembali ke agamanya yang lama. Selama 2 tahun sejak menjadi mu'alaf, rupanya Maria Veronica masih berhubungan dengan keluarganya walaupun tidak dalam kondisi baik. Namun di tahun 2020 Maria mengaku hampir murtad lagi. 2020 hampir murtad lagi, sampai aku hampir meninggalkan Allah saat aku dibawa ke Singapura sama om aku, kakaknya ayah. Di situ dikasih kenikmatan dunia lagi untuk murtad. Begitu kata Maria. Tetapi Allah meyakinkan aku kabur dari Singapura ke Jakarta. Begitu kabur, Maria Veronica rupanya sudah ditunggu oleh keluarganya di bandara. Sampai di Jakarta, Maria masih ingat, ia dibawa paksa oleh keluarganya ke rumah. Disekap 10 hari di rumah, dipukul oleh kakak sendiri. Dari situ aku memutuskan untuk pergi dari keluarga. Hidup mati aku pasrahkan kepada Allah, begitu katanya. Setelah pergi dari keluarga, Maria tinggal sebatang kara. Namun ia meyakini dirinya kalau ia tidak sendiri. Ia percaya Allah akan mengelilinginya orang-orang soleh.
dan solehah. Karena persaudaraan muslim yang sangat kuat, sangat erat di antara sesama muslim itu adalah saudara. Al-muslimu lil muslimi kal bunyani yasudu ba'dahu ba'dan. Sesama kita muslim adalah bersaudara. Jadi jika mungkin ibarat satu tubuh, kalau mungkin ada salah satu anggota tubuh kita terluka, merasakan sakit, pasti yang lain juga akan ikut merasakan